Pernahkah Anda melihat seseorang yang awalnya tampak kesulitan dalam menyusun skripsi, namun secara tiba-tiba ia mampu menyelesaikan sebagian besar isinya itu hanya dalam waktu yang sangat singkat? Fenomena ini seperti semakin sering terjadi dan dugaan penggunaan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI mulai bermunculan. Dan dari sini juga muncul sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat begitu penting. Pertanyaannya adalah, apakah skripsi yang dibuat dengan bantuan AI ini masih dikatakan sebagai karya yang original? Dan pertanyaan ini mungkin sederhana, namun jawabannya ini memiliki konsekuensi besar terhadap kualitas akademik mahasiswa. Ingin tahu pembahasannya? Simak video ini sampai selesai. Pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya pribadi mengenai tema ini, bahwa skripsi yang terlalu mengandalkan AI ini tidak lagi dapat dianggap sebagai original. Hal ini bukan sekedar tentang memakai teknologi, melainkan tentang sejauh mana teknologi tersebut menggantikan proses berpikir mahasiswa tersebut. Jika AI menyusun teori, merumuskan argumen, hingga mengatur alur tulisan, maka identitas akademik dari penulis menjadi hilang. Hasil akhirnya mungkin tampak rapi dan terstruktur, tetapi apakah itu benar-benar hasil pemikiran mahasiswa atau hanya hasil kerja mesin yang tidak memahami konteks ilmu pengetahuan? Dampak paling jelas terlihat ketika mahasiswa mengikuti sidang. Banyak mahasiswa yang skripsinya itu tampak sangat baik, namun ketika ditanya dosen mengenai alasan memilih teori tertentu, hubungan antar variabel atau logika metodologi penelitian, mereka akan mengalami kesulitan memberikan jawaban yang meyakinkan. Hal ini terjadi ya karena pemahaman yang harusnya muncul dari proses menyusun skripsi telah digantikan oleh AI. Mereka mungkin memegang dokumen skripsi tetapi tidak memegang pemahaman mendalam tentang apa yang ada di dalamnya. Perlu ditegaskan bahwa AI itu bukanlah sesuatu yang salah. Teknologi ini bisa memberikan banyak manfaat seperti merapikan kalimat, memberikan inspirasi gagasan, atau membantu mencari sudut pandang baru. Namun AI juga tidak boleh menjadi pengganti proses berpikir mahasiswa. Ketika AI hanya menjadi alat bantu, ia berguna. Tetapi ketika AI menjadi sumber utama isi skripsi, maka hilanglah nilai ilmiah yang seharusnya melekat pada karya tersebut. Dan skripsi ini pada akhirnya adalah bukti bahwa seseorang mahasiswa itu mampu berpikir secara sistematis dan mandiri, bukan bukti bahwa ia mampu mengandalkan teknologi. Karena itu, saya tetap berpendapat bahwa penggunaan AI secara berlebihan dalam menyusun skripsi menghilangkan keaslian dan makna ilmiah dari karya tersebut. Masalahnya bukan pada AI, tapi pada hilangnya proses pembelajaran yang seharusnya dilalui mahasiswa. Dan pada akhirnya, skripsi ini bukan sekedar syarat kelulusan. Skripsi adalah simbol bahwa mahasiswa siap berpikir secara kritis dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya. Jika proses ini tidak dijalani, ya maka esensi skripsi akan hilang. Sekarang saya ingin mengajak Anda merenung dan berdiskusi. Menurut warga Nusa, apakah penggunaan AI dalam skripsi masih bisa diterima selama mahasiswa itu benar-benar memahami isinya, atau justru membuat skripsi ini kehilangan keasliannya sebagai karya ilmiah? Anda berada di posisi yang mana? Saya Darkolis, terima kasih sudah menonton video ini.